Shalom. Haleluya, saya terlalu percaya kabar baik, kabar indah, kabar sukacita. Sebab pastinya tangan Tuhan yang penuh rahmat, penuh kasih itu senantiasa diulurkan bagi kita untuk menolong, menopang dan memberkati hidup kita. Ayub pasal 1 mulai dari ayat 6, demikian firman Tuhan. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau buat, apa yang telah dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada satu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah goyah. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Ia meneguhkan hatinya, ia menguatkan hatinya sehingga semua yang terjadi itu bisa mendatangkan hal yang baik, bisa mendatangkan hal yang lebih indah di dalam kehidupannya. Kekasih-kekasih Tuhan, membaca dan merenungkan kisah Ayub secara keseluruhan. Dari awal hidupnya sampai kepada akhir hidupnya. Kita harus menyadari ada satu proses yang harus tetap terjadi
dan harus tetap dialami oleh setiap orang percaya di dalam hidupnya, yaitu yang disebut dengan berubah dan diubah. Apapun keadaan seseorang, entah seseorang itu adalah orang yang benar atau tidak. Apapun keadaan seseorang, entah dia adalah seorang yang takut akan Tuhan atau tidak, yang sudah menjauhi kejahatan atau tidak, yang sudah saleh atau tidak di hadapan Tuhan. Proses diubah dan berubah menjadi hal yang mutlak terjadi di dalam hidupnya hari demi hari. Semua orang harus tetap berubah. Orang yang benar harus berubah menjadi orang yang lebih benar. Orang yang takut akan Tuhan harus berubah menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan. Orang yang sudah menjauhi kejahatan harus tetap berubah menjadi orang yang semakin jauh dari kejahatan. Dan orang yang saleh harus tetap berubah menjadi orang yang lebih saleh lagi di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ayub. Dari orang yang benar diubah menjadi orang yang lebih benar. Dari orang yang takut akan Tuhan diubah menjadi orang yang lebih takut lagi akan Tuhan. Dari orang yang saleh diubah oleh Tuhan menjadi orang yang lebih saleh lagi di hadapan Tuhan. Kita harus sadar, proses seperti yang dialami oleh Ayub akan kita alami dan harus terus kita alami di dalam hidup kita. Apapun pencapaian kita hari ini secara rohani. Tidak ada orang yang boleh tinggal tetap dalam keadaannya. Karena kekristenan yang benar, kekristenan yang ideal, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, adalah hidup yang diubah dari sehari ke sehari menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Katakan amin. Kita harus berubah. Semua orang harus berubah apapun keadaannya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang Tuhan kasihi, belajar dari Ayub. Ternyata perubahan itu Tuhan kerjakan melalui satu proses di mana Tuhan menyita yang terbaik, yang termahal, yang paling berharga dari hidupnya. Tuhan tidak hanya sekedar menyita hartanya. Tuhan bukan hanya sekedar menyita miliknya, kekayaannya. Tetapi juga Tuhan menyita hal yang dijagai oleh Ayub dengan baik di dalam hidupnya, yaitu anak-anaknya. Agar kita berubah. Dan agar kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Percayalah kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyita dari hidupmu hal-hal yang saudara anggap tidak berharga. Agar perubahan itu bisa dicapai oleh Tuhan, bisa dikerjakan oleh Tuhan dan berhasil di dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan tidak akan pernah menyita apa yang tidak pernah saudara hargai, apa yang tidak pernah saudara anggap tidak bernilai di dalam hidupmu. Tetapi Tuhan akan selalu menyita yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya, yang pernah ada di dalam hidup kita. Dan ternyata memang tidak mudah. Kalau Tuhan benar-benar mengerjakan perubahan di dalam hidup kita, dan kalau kita benar-benar menghidupi perubahan itu, menjalani perubahan itu, memang saudaraku sekalian tidak mudah kita mengikutinya. Tidak mudah. Tidak ada orang yang begitu mudah menghadapi dan mengikuti pembentukan Tuhan. Tidak mudah bagi setiap orang mengikuti Tuhan mengubah hidupnya. Sangat sulit.
Karena sangat sulit Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang Tuhan kasihi. Maka kita membutuhkan satu keadaan hati. Kita membutuhkan satu keadaan jiwa. Kita membutuhkan satu keadaan batinia di dalam hidup kita. Apa itu? Tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Apa saudaraku? Apa tema kita hari ini? Tetap kuat. Bahasa Inggrisnya apa? Resilience. Kita membutuhkan sikap hati, keadaan hidup, keadaan jiwa. Dalam bahasa Inggris, resilience. Resilience itu bukan hanya berarti kuat. Bukan hanya berarti kuat, kokoh, gagah, sanggup dan mampu. Tapi resilience itu juga mengandung di dalamnya satu sikap yang lain, satu keadaan hati yang lain, yaitu lentur. Jadi kalau boleh saya gambarkan kepada Bapak Ibu, apa itu resilience dalam bahasa Indonesia? Saya hanya ingin saudaraku sekalian menggambarkan kepada saudara. Resilience itu adalah, kalau boleh diterjemahkan dalam kata benda. Saudara pernah melihat per mobil, pernah lihat? Terbuat dari apa? Besi apa? Besi baja. Kuat? Kokoh toh? Tapi apa? Tapi dikasih beban berat, dia tuh dikurangi bebannya, dia naik. Hilang bebannya, kembali kepada keadaan semula. Saudara tidak hanya perlu kuat dan kokoh. Supaya bisa mengikuti proses pembentukan Tuhan. Supaya bisa mengikuti proses di mana Tuhan mengubah kita untuk menjadi segambaran dengan Dia. Karena itulah tujuan dari kehidupan kekristenan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengikuti itu. Kita bukan hanya perlu kuat dan kokoh, tapi kita juga perlu memiliki kelenturan. Amin. Lentur, Saudara pernah lihat balon? Kalau balon itu kan terlalu lemah. Tapi kata lentur itu seperti balon. Tiup, bulat. Tapi kita bentuk, seperti apa mau kita bentuk? Bulat, lingkaran, bisa. Amin. Itu namanya lentur. Ayub kalau tidak lentur, Ayub kalau tidak memiliki ini di dalam hidupnya, di dalam hatinya, maka pembentukan Tuhan yang terasa sangat berat itu tidak akan mungkin bisa mengubah hidupnya. Ayub bukan hanya kuat dan kokoh di dalam hati, dalam mempercayai Tuhan, dalam mempercayai pemeliharaan Tuhan. Tetapi Ayub juga punya kelenturan di dalam hatinya. Sehingga Tuhan bisa mengubahnya dengan segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Kita harus memiliki kelenturan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengikuti proses Tuhan yang Tuhan akan kerjakan terus di dalam hidup kita sampai satu kali kita menutup mata. Nah, pertanyaannya saudaraku sekalian yang Tuhan kasihi adalah, bagaimana resilience itu? Bagaimana kekuatan di dalam kelenturan itu bisa kita miliki di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Belajar dari Ayub. Saya ingin memberikan beberapa catatan kepada kita pada kesempatan ini. Catatan yang pertama, belajar dari Ayub kita mengerti kelenturan dalam kekokohan itu, dalam kekuatan itu akan bisa dimiliki oleh seseorang ketika yang pertama ia terbiasa masuk
dalam hadirat Tuhan. Amin. Ia terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan. Ia terbiasa menghampiri Tuhan di dalam hidupnya. Ia terbiasa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam hal ini kekasih-kekasih Tuhan, saya hanya mau ingin katakan kepada kita, hadirat Tuhan yang kita masuki itu, yang akan mengubah kita sehingga kita siap dibentuk dan diubah oleh Tuhan, adalah hadirat Tuhan yang di dalamnya kita memasuki. Kita bukan hanya memperkarakan kepentingan kita. Kita bukan hanya memperkarakan kebutuhan kita. Kita bukan hanya memperkarakan keinginan-keinginan kita. Tetapi di dalam hadirat Tuhan itu kita memperkarakan perasaan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin. Banyak orang masuk ke dalam hadirat Tuhan hanya mempersoalkan dirinya. Apa yang dipersoalkan dalam hadirat Tuhan? Kepentingannya. Apa yang dipersoalkan dalam hadirat Tuhan? Kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Anak saya sekarang itu semester 7. Yang pertama, anak yang paling sulung. Semester 7. Mereka ini sudah terbiasa saya ajak untuk berdoa. Dan kalau sekarang sudah jarang, kalau dulu dari mereka TK itu, ya dari anak saya itu TK, saya sudah terbiasa bawa mereka. Saya karena dari muda saya sering ke situ. Saya suka membawa mereka ke Bukit Doa Ungaran. Siapa yang pernah datang ke sana? Taman Getsemani. Bukit Doa Ungaran, itu ada gua-guanya. Saya suka bawa sebelum, kalau libur sekolah, sebelum liburan. Contohnya sebelum berlibur ke Jogja, ke Solo, kemana, saya suka bilang sama mereka, kalian ikut papa dulu. Ngapain pak? Kita berdoa dulu. Bukan mau menyombongkan, anak saya sudah saya ajar dari kecil untuk ikut puasa. Sampai sampai petugas dapur yang ada di Ungaran itu sampai tahu anak-anak saya. Dia suka kasihan. Yang petugas dapur itu bilang begini dengan saya, Pak, kasihan mereka puasa. Saya bilang enggak apa-apa. Jadi kalau buka makan itu yang tugas dapur itu suka panggil anak saya, kamu masih mau nambah lagi? Anak saya suka enggak, tapi yang bontot, yang kecil, kalau ditanya, kamu masih mau nambah lagi? Wah, dia paling lahap makannya. Anak saya itu ketika puasa, satu kali dia berkata kepada saya, Pak, saya bilang kamu kok lama banget nak? Di dalam goanya, di dalam ruang doa itu. Dia bilang dengan saya, iya Pak, doa saya 40. Makanya lama, dihitung 40, makanya lama. Saya kaget juga. Wah 40, apa saja? Berdoa buat ini, berdoa buat ini. 40 Pak, makanya lama, hampir setengah jam. Saya agak heran, jangan-jangan dia tidur. Tapi waktu keluar 40 Pak, saya diam aja. 40 tahan ya? Iya. Iya. Lumayan lama ya mendoakan 40 ya. Halo? Makanya dia bisa tahan setengah jam. Saudaraku, orang suka berkata begini, ngapain Pak di hadirat Tuhan itu? Kok lama Pak Bapak berdoa? Ya lama berdoa, kenapa? Karena kita nggak minta. Halo? Halo Bapak Ibu bersama saya ini? Kita tidak minta kebutuhan kita. Saya mau berkata begini, kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, masuk dalam persekutuan, hanya minta, saya yakin 20 menit saudara udah bosan. Tapi kalau kita mulai mempersoalkan, Tuhan apa yang Tuhan ingini atas hidupku? Tuhan apa yang harus saya tanggalkan? Apa yang menjadi kehendakmu? Apa yang menjadi keinginanmu supaya nyata di dalam hidupku?
Selain saudara membutuhkan waktu yang cukup lama bersama dengan Tuhan, hal yang pasti akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau mendekati Tuhan, memasuki hadirat Tuhan dengan model yang seperti itu. Saya terlalu percaya kelenturan hati sebagai seorang anak Tuhan itu akan semakin terbangun di dalam hidupmu. Amin. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Ketika aku lihat dia, apa yang Tuhan mau? Ketika aku dikecewakan, apa yang Tuhan mau? Ketika aku gagal, aku masuk dalam hadirat Tuhan dan aku berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang harus saya tanggalkan? Apa yang harus saya hilangkan di dalam hidupku? Lama-lama kelenturan itu bukan hanya akan kuat bertahan dalam pergumulan, tetapi lama-lama kelenturan itu akan saudara miliki. Amin. Amin. Iya. Maka masuki hadirat Tuhan dalam standar yang lebih. Kalau selama ini masuk dalam hadirat Tuhan hanya mempersoalkan kepentinganmu, hanya mempersoalkan kebutuhanmu, hanya berdoa, Tuhan keluargaku, Tuhan suamiku, Tuhan istriku, Tuhan anak-anakku, Tuhan semua bisnisku, pekerjaanku, daganganku supaya laku. Mulai hari ini kalau mau lentur, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini ketika aku gagal, apa yang Tuhan mau atas hidupku? Ketika aku berjumpa dengan pergumulan, ketika aku berjumpa dengan persoalan hari ini, Bapa, apa yang harus aku lepaskan? Apa yang harus aku bebaskan? Dari hal-hal apa lagi sikap hatiku ini harus saya tuntaskan? Maka akan menjadi apa? Selain kuat, selain kokoh, pasti akan lentur. Saudara bersama saya nih? Saudara bersama saya? Iya. Masuki hadirat Tuhan. Supaya bukan saja kuat dan kokoh hidupmu. Supaya bukan saja kuat dan kokoh hatimu, imanmu. Tetapi juga saudara memiliki kerelaan dan kesediaan untuk diremas oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk dibangun oleh Tuhan kembali menurut bentuk yang dikehendakinya. Oke, belajar ya, amin? Amin? Belajar ya? Halo? Maka jangan nangis karena persoalanmu belum diselesaikan oleh Tuhan dalam hadirat Tuhan. Jangan nangis karena Tuhan belum jawab doamu. Karena apa yang saudara gumulkan belum juga tuntas sampai hari ini. Tapi saya mau berkata, belajarlah menangis. Karena engkau menemukan ada banyak hal yang belum engkau serahkan dari hidupmu kepada Tuhanmu. Belajar menangis. Tuhan tolong aku. Saya nyaris tidak pernah minta apa-apa kepada Tuhan. Nyaris tidak pernah mempersoalkan apa yang perlu bagiku di hadapan Tuhan. Tapi hari demi hari di hadapan Tuhan saya hanya menangisi diriku sendiri. Yang menurut saya belum seirama dengan Tuhan. Belum sejalan dengan Tuhan. Belum sewarna dengan warna Tuhanku Yesus Kristus. Saudara mau kuat? Amin. Saudara mau kokoh? Saudara mau dibentuk oleh Tuhan? Menurut bentuk yang Tuhan kehendaki, belajar mempersoalkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, untuk mati dalam daging, itu enggak selesai-selesai sampai hari ini. Saudara tahu, saya masuk kuliah sekolah pendeta tahun 1992. Dan saya sudah ditangani oleh beliau, saya sudah diajar lagu itu. Matikanlah aku Tuhan, ke gunung tinggi telah kupilih. Harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru ya tanah airku, kesanalah hatiku merindu.
Saya sudah diajarin dari tahun 1991-92. Pak, apakah sudah mati hari ini? Pak Brikson sudah mati hari ini. Gak mudah. Gak mudah. Jalan di tol, bangun pagi, Tuhan aku mau mati hari ini. Aku mau melayani kehendak-Mu, aku mau melayani pikiran perasaanmu, aku mau seirama dengan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Keluar dari rumah, ketemu si Jamrong naik motor. Sembarangan, si Jamrong itu namanya. Udah langsung hidup lagi, buka kaca, lo pakai mata. Akhirnya dijawab, bego lo, gue pakai mata noh. Hidup toh, halo, buka kaca, lo punya mata enggak? Yang nggak punya mata itu siapa? Lu apa gua? Udah lihat nih, gua mata dua, masih nanya, lo kali nggak punya mata, selesai nggak? Halo? Selesai kitanya. Enggak mati mah. Nah apalagi saudara yang masih mau hidup, sama istri ringan tangan, sama istri mulutnya sembarangan. Itu namanya mau Orang kayak begini gak pernah lentur. Maka ketika datang di hadapan Tuhan, Tuhan matikan aku. Pulang pelayanan, pulang ngajar, saya dosen. Kerjaan saya sehari-hari itu ngajar di kampus. Sampai di rumah berlutut, Tuhan mau tidur, Tuhan tolong. Hari ini aku salah lagi, tapi aku tahu masih ada harapan untuk esok. Saya mau mengikuti Tuhan. Esoknya bisa. Umumnya gagal. Jadi saya mau bilang begini, yang sudah begitu aja, pendeta-pendeta yang begitu aja, itu enggak juga lentur-lentur benar sampai hari ini. Apalagi saudara tidak pernah masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan kalaupun masuk, hanya mempersoalkan kepentingan sendiri. Ada yang begitu di sini, mohon angkat tangan. Supaya kita baptis ulang lagi. Halo, belajar ya, amin. Saudara bersama saya nih. Belajar ya, masuki hadirat Tuhan. Dalam taraf, dalam standar yang lebih lagi. Di dalam hadirat Tuhan, kita menyerap pikiran Tuhan. Kita menyerap perasaan Tuhan. Kita menyerap warna jiwa Tuhan. Supaya menjadi warna jiwa kita. Yang kedua, bagaimana agar resilience itu, kekokohan, kekuatan dalam kelenturan itu bisa kita miliki di dalam hidup kita. Selain kita harus memasuki hadirat Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Yang kedua, ini yang terakhir. Miliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada bukan milik kita. Amin. Amin. Miliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada itu bukan milikmu. Sama seperti Ayub. Ketika segala sesuatu yang ada padanya hilang. Ketika segala sesuatu yang ada padanya disita oleh Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka apa? Terpujilah Tuhan. Karena aku datang telanjang, pulang pun telanjang. Halo? Kita datang telanjang toh? Ada yang langsung pakai celana jeans? Lahir gitu langsung pakai celana jeans? Semua kita datang telanjang. Kita terlalu memiliki banyak hal di dalam hidup kita yang kita pertahankan di dalam hidup ini. Kita merasa apa yang ada pada kita hari ini milik kita. Maka ketika Tuhan mau mengambilnya sedikit saja kita tidak memiliki kerelaan. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang keras. Yang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya.
Belajar hidup tidak bermilik. Amin. Amin. Belajar menyadari hidup ini, bahkan waktu ini adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Engkau tidak pernah pemilik dari hidupmu, apalagi engkau tidak pernah pemilik dari segala sesuatu yang ada padamu, yang melekat padamu hari ini. Tapi mungkin berat juga di pikiran Bapak Ibu. Oke, saya agak turun sedikit. Saya memberikan penghiburan kepada saudara dan memang itu benar juga kok. Saudara, ketika saudara mengikuti kisah Ayub, setelah semuanya disita oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan? Dikembalikan oleh Tuhan? Berapa kali dikembalikan oleh Tuhan? Berkali-kali itu. Akhirnya Ayub mendapatkan hal yang lebih indah, hal yang lebih baik di dalam hidupnya, benar? Coba Ayub tidak memiliki kesediaan, disita oleh Tuhan semua itu di dalam hidupnya. Yang mau saya katakan saudaraku, belajar tidak bermilik supaya apa yang ada padamu hari ini ketika mau disita oleh Tuhan untuk digantikan oleh Tuhan dengan yang lebih baik lagi, kekasih-kekasih Tuhan. Saudara memiliki kesediaan untuk itu. Saya terlalu percaya, masih ada banyak hal yang saudara genggam hari ini. Meskipun saudara anggap itu baik, tetapi belum itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Halo, saudara bersama saya nih, kok kayaknya kita bengong-bengong nih. Yang di tanganmu itu, belum yang terbaik. Ada masih banyak hal yang lebih baik yang sedang Tuhan sediakan untuk saudara miliki. Tentu bukan suami, bukan istri. Itu sudah terbaik, sudah. Tapi ada terlalu banyak hal yang sebetulnya masih hitungan sampah. Hitungan yang tidak berarti bagi kita. Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Bagaimana itu bisa kita miliki? Tuhan harus sita. Bagaimana Tuhan harus sita? Kita harus memiliki kerelaan. Bagaimana kita memiliki kerelaan? Kita harus memiliki kelenturan di dalam hidup kita. Miliki sikap sebagai seorang anak Tuhan. Sikap apa? Kelenturan hati. Kita tidak goyah, kita kuat, kita tetap kokoh. Tapi kita memiliki kelenturan hati, kelenturan jiwa.